warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahdis Nadifah dari kelas Administrasi Bisnis 2A Politeknik Negeri Madiun dengan nomor induk mahasiswa 193101057. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber mengenai sistem etika dalam Pancasila. Nanti saya akan menanyakan mengenai apa yang dimaksud dengan etika, apa yang dimaksud dengan etika Pancasila, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang akan saya wawancarai mengenai etika dalam Pancasila. Yang pertama, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber. Silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirina Aula. Usia saya 40 tahun. Saya beralamatkan di Tulungagung dan kegiatan sehari-hari sebagai pengajar di TK. Ya, baik. Setelah perkenalan, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, menurut Ibu apa sih yang dimaksud dengan etika itu? Etika adalah segala sesuatu atau perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, atau juga bisa dikatakan sebagai norma atau ketentuan-ketentuan dalam masyarakat. Oke, baik. Nah, etika dan Pancasila itu kan berkaitan sangat erat. Yeah. Dan menurut Ibu bagaimana sih kaitan dari etika dan Pancasila itu? Karena di dalam Pancasila itu terdapat banyak sila-sila yang dimana di situ banyak norma-norma, baik itu norma agama, norma kemasyarakatan, yang kesemuanya itu ada nilai-nilainya yang terkandung agar dapat menjadi sebagai filter bagi bangsa, bagi masyarakat untuk berkelakuan di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya misalkan di sila pertama itu ada toleransi antar umat beragama, ada hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang di sila kedua itu yaitu tentang hubungan manusia dengan manusia, gotong royong, ataupun dari masyarakat dengan negaranya juga. Iya, yang ketiga. Untuk yang ketiga itu Persatuan. untuk persatuan itu menjadikan totalitas atau membangun solidaritas bangsa, sehingga akan tumbuh sifat-sifat yang dapat mengesampingkan nilai-nilai negatif suatu bangsa terhadap negaranya, juga bisa untuk mempertahankan negaranya dari gangguan negatif dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, untuk yang keempat, itu kerakyatan itu bisa ketika kita bermusyawarah ataupun kita mencapai mufakat dalam suatu musyawarah, juga ada hubungan tidak memaksakan kehendak ketika kita mempunyai pendapat. yang terakhir, Yang kelima itu keadilan sosial, ya, itu bahwasanya semua manusia itu kan nanti dapat gotong royong, saling membantu, apalagi dalam kehidupan yang seperti ini, dalam pandemi corona kita bisa saling membantu bagi mereka yang sangat membutuhkan. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga, Ibu kan sebagai guru TK, nah Ibu juga memiliki anak-anak. Nah, bagaimana cara menanamkan pendidikan akan etika kepada anak-anak? Untuk pendidikan etika itu perlu dan sangat kita pelajari dan kita tanamkan, khususnya pada anak sejak usia dini. Karena apa? Karena itu bisa dimulai dari pendidikan dalam lingkup terkecil, misalnya dari keluarga. Karena pendidikan yang utama dan pertama itu dalam keluarga, dengan cara misalkan kita mengajak anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan, kita bersama-sama melakukannya, itu seperti pada dalam sila yang pertama. Kemudian kita dapat mengajak mereka ke sekolah, karena apa? Di sekolah itu dia akan bertemu banyak orang, banyak teman dengan karakter yang berbeda, Jadi sehingga bisa bersosialisasi. ya, jadi dia untuk memudahkan untuk bersosialisasi dan mengenal banyak teman dengan banyak karakter. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, apa pesan Ibu untuk generasi di luar sana, generasi milenial terutama, tentang etika dalam Pancasila ini? Benar-benar pelajari dan tanamkan, khususnya untuk pelajar semuanya, yaitu bahwasanya etika itu sangat perlu. Untuk apa? Untuk mensikapi nanti ke depannya
sebagai tantangan perkembangan iptek yang selama ini terus berkembang, sehingga apa yang dia kerjakan terutama dari pelajar itu nanti dapat meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma-norma ataupun etika-etika yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah Ya, diberikan. sama-sama. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi generasi-generasi milenial di luar sana pada umumnya. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila yang berfungsi untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan berguna sebagai rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari kita tanamkan etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena jika bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi?